Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya lagi, Kedesi Florina, sebagai dosen pengampu mata kuliah jurnalisme online. Seperti yang telah kita bahas bersama di pertemuan sebelumnya dan tentunya ada di RPS, mengenai karakter jurnalisme online yang lekat dengan perkembangan teknologi, serta masuk dalam kategori perkembangan new media. Untuk itu, di pertemuan kali ini, di pertemuan kelima, maka kita akan membahas mengenai citizen journalism yang dikaitkan dengan new media, di mana citizen journalism itu banyak dilakukan melalui jurnalisme online. Oke, ketika kita berbicara tentang new media, tentunya kita harus mengetahui tentang apa itu new media. Sifat karakter daripada new media itu adalah konvergensi, digital networking, interactivity, serta hubungan yang banyak ke banyak. Artinya kita bisa melakukan interaktivitas dari satu tempat ke tempat lain di saat yang bersamaan. Nah, citizen journalism itu berawal pada adanya demokrasi di media, dan kehadiran new media tentunya menjadi salah satu sebab munculnya citizen journalism. Nah, kalau gitu, apa itu citizen journalism? Citizen journalism adalah kegiatan partisipasi aktif yang dilakukan oleh masyarakat dalam kegiatan pengumpulan, pelaporan, analisis, serta penyampaian informasi dan berita. Titik poinnya adalah adanya ditandai dengan partisipasi aktif masyarakat dalam pembuatan informasi dan berita. Di jurnalisme online tentunya tak lepas dari sifat-sifat online atau internet dan media itu sendiri. Satu, mengenai periodisasi hilang. Artinya kalau di media terdahulu itu kita ada koran harian, majalah mingguan, dan lain-lain, ini tidak. Di jurnalisme online itu tidak ada periodisasi. Kemudian borderless, artinya tidak ada batas, karena internet itu sendiri kan luas. Internet itu sendiri tidak ada batasan waktu, daerah, wilayah, dan lain-lain. Kemudian ada breaking news dan running news. Nanti yang akan membedakan antara jurnalisme online dengan jurnalisme yang konvensional adanya running news. Bisa jadi dia akan mengeluarkan pada awal itu, awalnya hanya breaking news saja gitu, ada tentang kejadian bencana pada hari ini di mana, gempa misalkan berkekuatan magnitudo sekian dan lain-lain. Nah, nanti kemudian ada yang namanya running news. Dia akan merunning berita kelanjutan daripada adanya peristiwa gempa ini seperti apa. Dilanjut adanya juga kecepatan, karena kalau di jurnalisme online hanya dalam kecepatan detik saja kita sudah bisa melihat sedang ada apa di luar sana gitu. Dan juga 24 jam. Tidak ada waktu istirahat di internet gitu kan. Pada pukul tengah malam juga kita bisa melihat berita sedang ada apa di kejadian di luar sana. Serta adanya interaktivitas. Interaktivitas di dunia internet itu tinggi sekali. Itu kenapa ada kemudian ada streaming, kemudian ada jurnalisme online yang langsung bisa kalau kita komentari dan lain-lain. Nah, sekarang kita beralih kepada sejarah dan perkembangan citizen journalism. Bahwa citizen journalism ini muncul kali pertama di Amerika Serikat, yaitu pada tahun 1988. Yaitu pada saat pemilihan presiden. Muncul karena adanya krisis kepercayaan terhadap media-media mainstream yang dialami oleh warga Amerika Serikat pada waktu itu. Bahkan perkembangannya, citizen journalism ini semakin meningkat karena adanya, tadi saya katakan bahwa berkembangnya new media, berkembangnya internet, di mana karakter yang tadi saya sebutkan di atas memungkinkan siapapun untuk menjadi pewarta maupun pembuat berita. Nah, bahkan yang luar biasanya dari citizen journalism ini ada beberapa kejadian yang bisa mengubah cukup luar biasa efeknya, yaitu terpilihnya Presiden Obama, tsunami Aceh, kasus di Libya,
dan revolusi di Mesir serta Ukraina. Mereka semua tidak lepas adanya citizen journalism di situ, sehingga bisa diketahui oleh seluruh dunia. Lalu apa sebenarnya tujuan daripada citizen journalism? Tujuan daripada citizen journalism adalah masyarakat dapat menerima informasi secara cepat dari berbagai belahan dunia. Yaitu yang kedua, sebagai bentuk ekspresi pengungkapan sudut pandang masyarakat akan sebuah fenomena. Karena tadi di depan saya jelaskan bahwa arti daripada citizen journalism adalah partisipasi aktif masyarakat. Sehingga di sini masyarakat bisa bersuara, masyarakat bisa mengungkapkan sudut pandang akan suatu fenomena yang kemudian diungkap dalam sebuah informasi dan berita. Yang ketiga, melatih masyarakat agar dapat berinteraksi dan menyebarkan informasi secara cepat, benar, singkat, dan padat serta dapat dipercaya. Yang terakhir, kebebasan berpendapat yang ada di masyarakat juga bisa mampu mengubah atau mengkritisi media mainstream, khususnya dalam agenda setting media. Lalu, implikasi yang diberikan citizen journalism meliputi open source reporting. Adanya perubahan dalam modus pengumpulan berita. Kalau di media konvensional, wartawan itu bisa menjadi satu-satunya pengumpul informasi. Sejak adanya citizen journalism, maka wartawan tidak lagi menjadi satu-satunya pengumpul informasi. Itu dari one source reporting, tidak cuma satu sumber saja. Kemudian ada perubahan modus pengelolaan berita. Media, khususnya media mainstream, media konvensional, tidak lagi satu-satunya menjadi penyedia berita, tapi juga harus bersaing dengan situs-situs pribadi. Misalkan blog, misalkan vlog, dan lain-lain gitu, yang memang tujuan daripada citizen journalism adalah mengungkapkan informasi dari masyarakat untuk masyarakat kembali. Dan yang ketiga, implikasinya adalah mengaburnya batas produsen dan konsumen berita. Jadi karakter daripada internet itu sendiri memang masyarakat, audiens itu bisa menjadi produsen sekaligus konsumen, gitu kan. Nah, konteksnya di citizen journalism, media yang seharusnya menjadi produsen berita kadang juga mengambil informasi dari situs-situs warga tadi atau situs-situs pribadi, sehingga warga yang seharusnya menjadi audiens atau konsumen berita juga bisa menjadi pembuat berita, khususnya dalam citizen journalism. Nah, tadi sudah kita jelaskan implikasinya. Lalu karakteristik citizen journalism adalah real time atau running news tadi ya. Saya sudah menjelaskan di atas bahwa berita selalu update 24 jam tadi dan aktual, bahkan bisa diberitakan saat kejadian berlangsung atau beberapa detik saja setelah peristiwa. Kemudian ada global audience, karena citizen journalism ini melalui internet, maka dia memiliki audiens yang sangat luas, bahkan mengglobal. Bisa jadi pembaca di seluruh dunia selama ada koneksi internet plus perangkat komputer dan gadget itu bisa melihat berita, melihat informasi yang diberitakan oleh citizen journalism. Yang ketiga adalah timeless. Berita dapat disebar dan diakses kapan saja, di mana saja, selama 24 jam non-stop. Baik itu berita lama maupun berita baru. Yang keempat, produk jurnalisme warga atau citizen journalism adalah laporan pihak
pertama. Karena apa? Media itu bisa saja tidak menjangkau secara keseluruhan wilayah, sehingga adanya informasi dari masyarakat itu merupakan laporan pertama. Bahkan banyak media mainstream kemudian mengambil laporan pertama ini, citizen journalism, sebagai bentuk breaking news. Kemudian nanti akan di running news oleh masing-masing media konvensional. Produk yang kelima, produk jurnalisme warga dapat menjadi data awal untuk menyusun dan melengkapi berita yang dipublikasikan media mainstream. Tadi saya katakan bahwa ketika itu merupakan pelaporan pertama, itu digunakan oleh media mainstream, media konvensional yang kemudian baru di running news gitu, sehingga mendapatkan berita yang lebih komprehensif. Nah, di sini saya mencoba membandingkan, tadi kan saya sebenarnya sudah membahas sedikit demi sedikit apa perbedaannya. Sekarang secara spesifik di slide ini saya ingin mencoba membandingkan karakteristik media konvensional atau media mainstream dengan online itu sendiri. Berita media mainstream selalu memiliki agenda setting. Ya, pasti, karena sebelum berita itu muncul, pastinya melalui tahap ada briefing di pagi hari, ada rapat bersama tim redaksi, sehingga media konvensional tersebut sudah memiliki agenda sebelumnya, yang kemudian akan mendelegasikan kepada para wartawannya. Nah, yang kedua, media mainstream selalu melibatkan framing media pemberitaan. Kalau tadi agenda setting, ini framing. Di mana kalau misalkan saat ini terkait sama nomor 3, media mainstream cenderung terikat dengan ekonomi politik media. Terkadang saat ini kita bisa melihat bahwa media mainstream yang ada itu hanya dimiliki oleh beberapa orang saja. Ada keberpihakan media di situ. Nah, keberpihakan ini nanti akan bersambung dengan framing media. Berita tentang sosok A, misalkan, ini akan dibawa kemana? Sebaliknya, sosok B juga akan dibawa kemana? Tergantung bagaimana ideologi atau siapa kepemilikan di balik media mainstream. Jadi, disinilah framing media berbicara. Langsung ke D. Feedback di media konvensional seperti katakanlah koran, televisi, itu memang cenderung delay. Meskipun sudah banyak platform televisi streaming misalkan, tetapi tidak semua orang kemudian dapat menikmatinya. Tidak semua orang memilih untuk melihat streaming. Karena di Indonesia masih banyak masyarakat Indonesia yang lebih nyaman melihat televisi secara langsung. Beberapa orang tua membaca koran terlebih dahulu di pagi hari. Sehingga efeknya adalah feedbacknya cenderung tertunda. Nah, kemudian media konvensional dalam kecepatan real time-nya masih kalah dengan media online. Ya. Tadi saya dikatakan bahwa media online atau jurnalisme online bahkan bisa mengirim hanya beberapa saat atau beberapa detik ketika kejadian berlangsung. Nah, ini kalah karena kalau media mainstream perlu ada editing dulu, kemudian baru disebarluaskan. Nah, lalu pembeda utamanya antara online dengan konvensional adalah terletak pada format dan gaya penulisan, yaitu online writing style. Menyangkut aspek keterbacaan, readability, dan keterpindaian atau scannability. Mengingat berita online ini dikonsumsi pembaca melalui layar atau screen komputer. Yang kedua, format dan gaya penulisan karya jurnalistik online
berbeda dengan jurnalistik konvensional. Disesuaikan dengan cara pembaca media online. How user read on the web. Katakanlah ketika suatu pemberitaan harus memenuhi unsur 5W1H, di jurnalisme online bisa saja tidak selengkap 5W1H. Ada satu atau dua unsur yang kemudian tidak dilengkapi. Namun karena mengejar real time-nya, maka hal tersebut tetap di-upload atau disebarluaskan. Dan yang ketiga, tidak terlalu terpaku pada kaidah bahasa yang digunakan jurnalistik secara umum. Nah, itu sudah kita bahas di atas mengenai karakteristik antara jurnalisme online, jurnalistik konvensional. Di slide ini akan dibahas mengenai isu-isu di dalam citizen journalism. Pertama, isu profesionalisme, kedua, isu etika, dan ketiga, isu regulasi. Isu yang pertama, isu profesionalisme. Di sini masih diragukannya citizen journalism bisa disebut sebagai wartawan yang profesional dalam memberitakan sesuatu. Karena citizen journalism hanya sebagai wadah masyarakat untuk menuangkan aspirasinya dan informasi yang mereka ketahui. Sehingga kredibilitasnya tidak sekuat jurnalis profesional. Walaupun di sini masyarakat juga berperan sebagaimana wartawan sebenarnya, mulai mengumpulkan informasi, menulis berita, mengedit, serta menyiarkannya. Ya, jadi masih diragukan profesionalitasnya. Yang kedua, isu etika. Masih diragukannya citizen journalism mampu memenuhi etika jurnalistik. Salah satunya misalkan tadi tentang aturan 5W1H. Di mana etika citizen journalism itu satu, tidak menyebarkan berita bohong atau hoax, tidak mencemarkan nama baik, tidak memicu konflik sara, dan tidak memuat konten pornografi. Yang ketiga adalah isu regulasi. Dipertimbangkan apakah diperlukan suatu regulasi untuk citizen journalism, baik itu masalah etika, profesionalisme, komersialisasi, dan mutu konten. Di Indonesia, adanya jurnalisme warga ini menyebabkan munculnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika atau Undang-Undang ITE. Di mana undang-undang ini mengatur seluruh kehidupan dan aktivitas kita di dunia internet. Bahkan undang-undang ITE diciptakan untuk membuat batasan-batasan dalam jurnalisme warga yang diberlakukan. Bahkan undang-undang ITE diciptakan untuk membuat batasan-batasan dalam jurnalisme warga yang dilakukan melalui media internet. Undang-undang ITE juga memberikan perlindungan kepada semua pihak dari ancaman pencemaran nama baik yang terjadi dalam pemberitaan warga melalui internet. Lalu, fungsi dari citizen journalism. 1. Sebagai sumber informasi. Pasti, selayaknya sebuah pemberitaan adalah sebuah sumber informasi. Citizen journalism berperan untuk menghimpun, menyiapkan, membuat dan menyampaikan informasi yang ada di masyarakat. Cakupan media dalam suatu masyarakat tidak mungkin mencangkup semuanya, sehingga ada beberapa informasi yang tidak diketahui. Keterbatasan media konvensional inilah yang kemudian membuat citizen journalism menjadi hidup. Contoh, seorang anak remaja melihat praktek premanisme di sebelah gang rumahnya. Dia melihat seorang preman sedang melakukan pemukulan
dan perampasan kepada 2 orang remaja seusianya. Lalu, ia dengan sigap mengeluarkan handphone, merekam aksi itu, dan menguploadnya ke akun Facebook miliknya. Lalu dia sembari memberi judul dan mengulas tentang video itu. Contoh itu saja sudah merupakan informasi berupa citizen journalism. Yang kedua, fungsi selanjutnya adalah sebagai sumber hiburan. Di saat media sedang gempar memberitakan berita yang serius, misalkan tentang ekonomi, politik, COVID-19 kemarin. Nah, citizen journalism ini dapat menjadi alternatif lain. Citizen journalism memang kekurangan sumber daya, dana untuk mencari, mengolah, dan menyampaikan berita yang besar dan sulit dijangkau. Namun, citizen journalism ini semangatnya luar biasa, meskipun dia bergerak pada level berita yang sederhana, mungkin lebih kepada berita non-hard news. Ya. Jadi lebih bisa memberikan alternatif hiburan kepada masyarakat. Contohnya, di saat media sedang gempar-gemparnya memberitakan krisis ekonomi atau peperangan Ukraina, seorang anak komunikasi memberitakan liputan yang berbeda di blognya. Dia membuat berita tentang flash mob yang dilakukan oleh puluhan anak kecil di sebuah sekolah dasar di dekat rumahnya. Tentunya ini menjadi hiburan tersendiri di masyarakat. Daripada melihat televisi mungkin yang beritanya itu saja membuat jenuh, membuat stres. Dengan adanya citizen journalism, masyarakat bisa memilih dan mendapatkan hiburan alternatif. Yang ketiga, sebagai kontrol sosial. Citizen journalism dalam hal ini berfungsi untuk melakukan pengawasan dan koreksi terhadap dinamika kehidupan masyarakat dan pemerintah. Citizen journalism diharapkan mampu untuk dapat mengawasi dan melakukan kritik terhadap masalah tersebut. Sebagai contoh, seorang budayawan yang sangat memperhatikan kinerja pemerintah di daerahnya, pada sewaktu-waktu dia mendengar kabar dari tetangganya bahwa telah terjadi penyelewengan dana BLT di kecamatannya. Lalu, sebagai orang yang peduli, dia mencari tahu tentang hal itu. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, ia lalu membuat artikel dan mempostingnya ke blog atau ke akun media sosial yang ia miliki. Hal ini dilakukan oleh budayawan tersebut untuk mengkritik dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Diharapkan di mana ketika ada dari pemerintah melihat postingannya bisa kemudian memperbaiki kinerja daripada pemerintah yang dimaksud. Yang keempat adalah sebagai agen perubahan atau agent of change. Citizen journalism dalam hal ini berperan sebagai sebuah alat untuk membentuk opini publik. Pembentukan opini publik ini sangatlah penting karena hal inilah yang nanti dapat menyatukan sikap publik. Jika sikap publik sudah berubah, maka akan terjadi pula perubahan sosial. Sebagai contoh, seorang ketua RW di suatu wilayah sangat aktif menggerakkan kesadaran warganya akan kebersihan lingkungan. Maka dari itu, ia seringkali membuat artikel tentang kebersihan lingkungan. Bahkan beliau juga mencari berita tentang kebersihan lingkungan dan menyebarkan informasi itu kepada warganya. Misalkan dengan memberikan selebaran atau mempostingnya di akun media sosial miliknya. Lama-kelamaan warga di daerahnya mulai memperhatikan hal ini dan sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan.
Dan yang terakhir adalah sebagai sarana demokrasi. Tidak semua aspirasi dari masyarakat akan didengar oleh media, terlebih oleh pemerintah. Atas hal ini, jika masyarakat ingin menyampaikan aspirasi, bisa melalui citizen journalism. Dengan begitu, masyarakat akan dapat menghimpun suatu kekuatan dan pemikiran yang sama tentang suatu peristiwa. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.